Salam Sego Indomie, welcome back to channel Koko Mobil. Bersama lagi dengan Koko Timothy Rubino. Sobat, hari ini Koko pakai full bahasa Indonesia karena Koko tahu segmen ini yang tertarik itu pasti seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita mau buat review mobil jangka panjang, jarak panjang. Kita akan coba di 4 segmen jalanan yang berbeda. Dan juga Stargazer Car10 adalah salah satu mobil yang hype-nya lagi luar biasa karena tagline-nya dibuat untuk jalanan Indonesia. That's why hari ini kita akan coba 4 jalan berbeda dalam kota, di tol, luar kota, dan tanjakan yang cukup ekstrim. Kita akan segera jalan dengan mobil ini. Dan yang pasti jangan lupa, hari ini Koko juga akan ngajak para sobat semuanya ke 2 tempat makan yang cukup menarik. Penasaran gimana? Kita akan coba ke Black Dew Coffee di daerah Trawas dan juga ke Warung Khas Jawa Timur 1985 di Kota Batu, Malang. Nah, kita akan lebih dari 5 jam nyetir mobil ini, perkiraan ya. Dan apakah benar klaimnya dibuat untuk jalanan Indonesia? By the way, sebelum Koko lanjut dari dalam, untuk menjelaskan semua yang barusan Koko beritahu ke sobat semuanya, Koko mau berterima kasih kepada dealer Hyundai Basuki Rahmat karena telah meminjamkan Stargazer Car10 yang luar biasa satu ini. Gimana sih rasanya? Cocok nggak sih untuk jalanan Indonesia? Kita akan jalan keluar kota bareng hari ini, kita akan cari makan bareng bersama Koko Mobil. Okay, let's go. Oh iya, sebelum jalan, Koko punya standar sekarang kalau kita mau tes dalam kota, luar kota, apapun itu, kita akan sesuaikan dengan tekanan ban rekomendasi dulu, karena kebanyakan unit baru-baru dari pabrik itu biasanya agak overinflated karena mereka disiapkan untuk dalam gudang, sobat. Jadi ini kita hari ini akan bertiga jalan, jadi tekanan ban rekomendasi depan 33, belakang 33 PSI, dan Koko bawa alat yang sudah digital, jadi kita akan coba, nah kita akan sesuaikan semua tekanan bannya, empat-empatnya keliling supaya nanti di jalan impresi dari suspensi dan kaki-kaki itu kok bener-bener nggak mau yang kita asal-asalan, tapi kita mau bener-bener akurat gitu. Kita set di 33 ya. Kita asumsikan kondisi mobil ban cukup dingin, jadi belum naik PSI-nya, belum mengembang di dalam. Oh, cukup oke sebenarnya ini 34. Kita kempesin sedikit ya. Lanjut di dalam. Oke, jadi kita sekarang udah duduk di dalam Stargazer Car10 Prime ya. Jadi sobat mobil, hari ini kita nggak pakai bahasa Jawa, kita nggak pakai bolo, tapi tetap Sego Indomie gitu ya. Jadi segmen ini tadi Koko sempat bilang kita tujukan untuk teman-teman secara nasional, karena aku yakin akan sangat memberikan banyak guna lah, harapannya amin-amin ya untuk teman-teman yang ingin tahu Stargazer Car10 gimana sih, apakah beda sama yang lama, terus apa aja improvementnya yang membuat hidup kita jadi lebih enak sehari-hari kalau nyetir mobil ini. Pertama kita adjust dulu driving position. Nah ini reach and rake ya, jadi naik dan turun teleskopiknya. Posisi settingan mungkin di segini, nanti setelah nyetir biasanya kita bisa dapat feeling lebih realnya lagi. Ini seat adjuster udah paling bawah. Nah, pertama sebelum kita jalan itu yang paling kelihatan di interiornya ya, sobat. Jadi interiornya bener-bener kerasa mewah dan mahal karena layarnya dia double gitu ya. Layarnya double langsung nyambung, jadi kayak style-style ala Mercy, ala-ala BMW yang iDrive 8.5. Jadi bener-bener kerasa mewah banget padahal harganya di bawah 400 juta. Kemudian ada kulit-kulit di dashboard. Ini stitching juga ya, ada stitching juga. Sebenarnya kalau dipegang sih hard ya, hard plastik, tapi kalau digesek pakai kuku itu sebenarnya dia punya rasa kayak denim beneran dan stitchingnya asli ya, bukan stitching plastik gitu. Nah, layar barunya yang benar-benar menarik ini jauh lebih high definition dari sebelumnya karena kebetulan aku pakai Stargazer generasi yang pertama juga gitu. Dan ini ada maps bawaannya kelihatan sangat mahal, kelihatan bener-bener mahal ya. Jadi, nah ini menu-menunya juga udah mirip yang punyanya Hyundai Kona EV yang baru Palisade DKK. Nah, sekarang sebelum jalan, salah satu fitur yang paling memudahkan kita sebenarnya dari Stargazer lama itu juga adalah adanya wireless Apple CarPlay. Nah, Koko ada Apple di sini, iPhone. Kita konekin dulu sobat, baru kita jalan. Oke, jadi setelah beberapa menu ternyata yang sekarang malah wired. Nggak tahu karena mungkin yang wireless kadang sering lemot atau gimana. Kalau di Stargazer lama itu malah harus pakai yang ini ya, yang wireless. Ini malah harus pakai kabel. Oke lah, nggak masalah, yang penting bisa CarPlay ya.
kita mau set maps kita mau ke arah Cafe Black Dew ya sobat. Jadi ini adalah salah satu cafe yang view-nya bagus tapi murah gitu ya, aneh murahnya. Nah nanti kita ke sana, kita coba, ada beberapa snack. Dan sebenarnya di daerah Mojosari, Pacet, Mojokerto atau daerah Trawas, Pandaan, itu salah satu area yang sangat favorit ya Black Dew ini gitu. Oke, jadi kita langsung ikut maps. Rute kita ngikut aja 1 jam 36 menit. Sebentar, kita cek dulu di mapsnya. Ini rutenya lewat mana ya? Oh ya, naik tol terus turun. Oke, siap, kita ngikut 67 kilo. Nah nanti hari ini rute pertama kita ini kita dalam kota ini, kemudian kita nanti juga akan naik tol, kemudian turun ke jalan trans gitu ya, jadi antar kota. Kemudian kita juga akan coba di tanjakan yang lumayan tinggi sobat. Nah feel-nya pertama gimana? Feel pertama adalah tentu saja mobil ini unit baru ya, sekali lagi aku mesti kasih disclaimer, 271 ya, odonya 271. Dan pertama yang kerasa halus ya, halus ya. Ini di kaki-kaki kita naik ini beda sama Stargazer Koko yang lama, lebih halus sedikit ya. Lebih Kalau halus. menurut Koko sih lebih halus sedikit, refinementnya bagus, kerasa lebih mahal, getaran di setir pun beda gitu. Bukan yang lama jelek ya, tapi ini improve. Oke, nah nanti sekarang kita akan cari pom bensin karena ini di bawah setengah ya bensinnya sobat. Oke, jadi 67 kilo 1 jam 34 menit di CarPlay di Google. Oke, ini Surabaya panasnya luar biasa. Gimana panasnya? sama soal Nyelekit kalau, ya? kalau kata Nyelekit. orang Jawa srengenge ngawur. Srengenge katanya. Ada tim kita yang suka ngomongnya srengenge. Impresinya ya, kita ngobrol dalam kota dulu nih. Nah impresi pertamanya halus, lincah, satset seperti Stargazer yang lama. Jadi karakternya mirip. Kemudian karena kacanya Stargazer ini cukup luas, jadi pandangannya juga cukup enak ya. Nah yang paling khas dari Stargazer ini itu sama seperti yang lama adalah AC-nya ya. Jadi di tengah teriknya Surabaya kayak gini ya, AC-nya itu bener-bener dingin banget. Bahkan tadi kalau kita masuk di blower 4 tuh tangan sampai agak kedinginan ya, agak-agak beku kedinginan gitu loh ya. Oh kita disuruh belok kanan nih, wah salah dong, kita harus reroute nih, kita belok kiri. Nggak apa-apa, kita coba reroute lewat jalan yang lain. Oke, sampainya tetap sama ya, jam 12 lebih. Nah ini kita jalannya ada sedikit beberapa tambalan aspal ya. Kita di Jalan Gedung Doro Surabaya. Ini lumayan mirip sama yang lama. Artinya apa? Bantingan di belakang masih cukup kerasa ya, mantul-mantulnya cukup kerasa. Jadi memang nggak seempuk kompetitornya, tapi ya itulah dibuat untuk jalan Indonesia. Artinya apa? Bukan yang paling empuk, tapi yang jalan Indonesia itu beragam. Makanya hari ini aku ajak 4 itu karena beragam. Jadi harus bisa nyari balance-nya. Karena nggak mungkin mobil cuma dipakai di dalam kota. Jadi kalau dalam kotanya sangat empuk, biasanya keluar kotanya limbung. Nah itulah yang biasanya cukup dibalancekan oleh Hyundai Stargazer. Di tol tetap nggak limbung, di dalam kota tetap nyaman gitu. Tapi ini halus nih. Ini refinement getaran ban masuknya halus nih. Ke lantai itu nggak terlalu kerasa. Itu impresi pertama aku. Mantap sih. Terus ini kayak gini kita stop and go dalam kota, berhenti-berhenti. Nah, engine brake CVT-nya sama remnya itu semua juga pas ya. Kalau Stargazer tuh pas semua. Jadi input controls-nya itu enak. Setirnya juga masih dilapis kulit, ini juga sama enaknya masih. Nah, terus yang beda, ini sudah ada sejak Stargazer yang facelift generasi pertama improvement adalah ada auto hold dan electronic parking brake ya. Itu yang Goku pertama kali keluar belum dapet tuh. Jadi ini kita masukin aja di hold.
kita hold dalam kota, jadi rem nggak usah nahan-nahan, cukup diinjek sekali, auto hold aktif, kita bisa lepas, jadi nggak capek kakinya. Gitu. Terus di sini masih disediakan volume knob, jadi enak, masih banyak tombol-tombol, jadikan satu sama panel AC di bagian bawah. Gitu sobat. Layarnya ini lebih HD ya dibanding lama, layarnya lebih HD, lebih bagus. Kemudian instrumen cluster di depan ini pakai layar, style menunya itu sama seperti Hyundai Creta, Sportnya, smart, normal. Ternyata di mode normal by the way. Oke, kita cari pom bensin dulu. Kita lanjut untuk siapin bensinnya mau ke arah luar kota. Nah, jadi memang salah satu kelebihannya Stargazer ini ada di waktu stop and go gini ya. Kita barusan dengan udah selesai ngisi bensin, kita ngarah ke jalan tol. Nah, di dalam kota ini ya, ketika kita ada displaynya ini, kita taruh mobilnya, ada display di tengah. Itu ketika blind spotnya nyala, itu kanan kiri itu ada sensor di tengah. Jadi sangat mendukung ketika kita stop and go, sobat. Itu dia jadi lebih lebih kerasa safe. Kalau ada muncul di sini kita bisa lihat langsung ke spion. Jadi ini salah satu penerapan teknologi yang bagus. Artinya apa? Blind spot monitoring itu sensornya nggak cuma ada di spion, dia masih ada nih tanda serunya di spion, tapi juga muncul di layar tengah, di mana kita cenderung akan lebih sering melihat ketimbang kita noleh ke kanan kiri spion kan. Jadi kita bisa lebih alert gitu, tanpa bunyi yang mengganggu. Yang penting itu tanpa bunyi yang mengganggu, kecuali kita nyalakan lampu sein kanan atau kiri, baru dia bunyi tit kalau ada sesuatu yang ada di blind spot kita gitu. Dan stop and go-nya ada yang sedikit beda dari Stargazer. Yang pertama keluar itu adalah di rem belakangnya kan udah disc brake sejak improvement, termasuk yang baru juga nggak dikurangi pakai disc brake. Ini jadi sedikit lebih nyakot ya remnya. Jujur menurutku kalau aku udah pakai Stargazer lama perlu sedikit penyesuaian. Ini sedikit lebih travelnya, injek dikit udah lebih nyakot duluan gitu disc brake-nya. Tapi very positif dan sangat gradual ya. Jadi sangat gradual meskipun titik bite-nya lebih istilahnya lebih shallow, lebih dangkal ya, nggak sedalam itu. Tapi cukup progresif dan kerasa confidence banget, kerasa pakemnya kerasa. Nah, ini stop and go, setirnya ringan, remnya oke, terus kemudian getaran mesin ketika dari creeping ke stop itu juga nggak kerasa, halus, auto hold-nya juga very smooth, nggak ada bunyi grek, nggak ada juga. Taruh di D oke, taruh di N oke. Terus di dalam kota juga improvement berikutnya di car tense itu ada sensor depan. Nah, sensor parkir depan nih ada di sebelah sini dan ada tombolnya langsung ya, fisik, tidak pakai touchscreen, jadi kalau ada bunyi-bunyi langsung bisa kita nonaktifkan kalau pas kita nggak perlu. Jadi sensornya dulu ada di belakang 4 atau 2, sekarang di depan 4, belakang 4 ya harusnya ya. Jadi total ada 8 sensor yang close range untuk parkir. Menarik banget. Tapi yang bikin jadi seru tuh terus terang dari tadi nyetir dalam kota, lagi banyak lampu merah, kita bisa liatin instrumen cluster nih kayak kerasa 100 juta lebih mahal lah ketimbang Stargazer yang lama. Feelingnya ketika kita nyetir. Oke, langsung kita bergegas naik jalan tol. Let's go. Ya, jadi dari tadi kita mau masuk tol, kita sambil cobain audionya ya. Jadi audionya ini sangat oke buat mobil di kelas MPV seperti ini, karena low mid-nya masih dapat, mid-nya vokal juga masih dapat, dan pengaturannya lebih fleksibel ketimbang menunya Hyundai Stargazer yang lama, karena tadi sampai 10 poin ya plusnya. Jadi dari hebatnya dia treble ada sendiri 10 poin, plus 10 minus 10, mid juga plus 10 minus 10, dan bass juga plus 10 minus 10. Jadi lebih fleksibel lagi pengaturannya ketimbang yang lama, dan menunya jauh lebih bagus gitu ya. Dari tadi Koko sadar nggak sadar highlight ini terus ya, instrumen cluster terus dan multimedia sistemnya, karena ini yang langsung kerasa ya, emang karena kita nyetir tiap hari ya pasti ngeliatin ini gitu loh, langsung di depan mata kita gitu. Oke, kita udah masuk tol. Gimana sih rasanya, kita langsung agak becek dikit ya, karena supaya kita perlu tahu powernya. By the way, audio aku kecilin ya, takut kelamaan kena copyright juga, nggak ngerti nih YouTube gimana. Waduh, kena royalti katanya ya sekarang. Oke, yang terasa sama dengan Stargazer lama, ciri khasnya adalah powernya itu cukup
apa ya, responsif. Gini, jadi injakan pedal gas ke power yang keluar tuh responsif. Itu kan kata-kata responsif. Tapi sebenarnya kalau kita injak agak dalam, nggak cuma responsif tapi juga lumayan agresif. Ya, jadi untuk mesin 1500 cc non turbo sobat, menurutku ini adalah salah satu yang cukup apa ya, powernya itu cukup menyala gitu. Bahasa sekarangnya apa ya, cukup nyalak lah ya gitu. Jadi ini kita injek, nah dia langsung ke RPM 3000, 4000 dan cukup langsung bisa ngejar depannya gitu. Terus kalau kita agak siksak dikit, sama sekali nggak ada limbung ya. Itu kelebihannya Stargazer yang Koku benar-benar suka dari dulu pertama beli adalah tidak ada limbung ya untuk mobil di kelas ini tentunya ya. Jadi benar-benar rasanya itu pede lah, kita mau belok gini. Rasanya axle belakang itu meskipun masih torsion beam tapi dia kayak ngikut gitu loh. Nggak ada yang kayak aduh limbung-limbung takut-takut gitu kayak nyetir MPV beberapa kan kayak gitu ya, yang cenderung lebih empuk di dalam kota gitu. Nah ini by the way kita dari tadi di dalam kota cukup macet dan segala macem, itu udah mencatat di MID sih 1:13. Dan by the way nanti di akhir video juga kita akan isi full tank lagi sampai bibir ini tankinya supaya benar-benar tahu full to fullnya berapa gitu. Karena di sini tripnya udah auto reset, jadi nanti kita tinggal bandingin bener nggak liternya sama yang ditulis. Dan salah satu yang masukan buat Hyundai yang aneh adalah instrumen cluster udah sebagus ini. Nah karena aku agak cukup geek ya dengan data, itu dia nggak ada average kilometer per jamnya berapa. Jadi yang ada itu cuma jarak bagus, waktu berapa menit sejak start, berapa menit sejak refuel, itu ada waktunya. Terus kilometer per liternya ada sesuai dengan segmen masing-masing, tapi kok nggak ada average kilometer per jam, kita harus ngitung lagi dong di otak gitu. Sayang banget, padahal tinggal ditambahin satu segmen jadi 4 angka kan gitu loh clusternya. Itu sama Stargazer lama dan ini masih belum ada gitu. Oke, nah ini tolnya masih lumayan merambat, tapi menurut kalian berdua suara angin masuk nggak yang dari pilar A apa? Clear. Clear ya, anteng ya, anteng ya. Kalau road noise memang masih ada. Road noise masih ada dan Motor-motor terus lewat. terang bukan yang paling kedap di kelasnya untuk road noise. Ada yang lebih kedap, tapi kalau dia ngomong berisik enggak berisik sama sekali. Jadi masih cukup ya samar-samar di background lah ya. Di dalam telinga tuh nggak sampai ganggu road noise-nya gitu. Dan secara overall kita nyetir santai gini nggak buat zigzag nyaman ya. Karena tadi itu AC dingin. Terus kalau ada mobil tiba-tiba motong nih, rem juga injek dikit udah confident gitu. Itu kelebihannya. Nanti kita lanjut di segmen tol berikutnya karena di sini cukup padat. Tapi nanti yang ke arah nggak tahu mapsnya dilewatin turun exit di mana, kita pokoknya ngikut aja, ikut Google Maps ya, kemana terserah. Tapi nanti semoga ada segmen yang agak lancar. Pokok akan lanjutin lagi gimana di kecepatan yang lebih tinggi karena di sini kita masih 60-70 km per jam. Aku pengen nanti mendekati ke limitnya jalan tol Indonesia, gimana rasanya kita cruising di kecepatan segitu. Nah ini udah dapet segmen tol yang bisa ngembangin kecepatan tuh, kita langsung kembangin, enak ya. Jadi tarikannya agresifnya itu enak. Kita tadi dari 40 tuh di belakang truk, kita langsung sekarang udah 85-90 dan nginjek pedal gas cuma 20-25%. Bener-bener nyantai dan nggak kerasa kayak kita pakai mobil non turbo cc kecil loh, 1500 buat mobil segini ya, yang interiornya cukup luas itu. Nah ini perlu Koko mention bahwa kita di sini 3 cowok yang tidak ringan bobotnya. Jadi mohon maaf harus menyenggol bobot-bobot mereka, tapi bukan untuk menyinggung mereka, tapi untuk memberikan ulasan yang positif buat Hyundai Stargazer Car-Tense ini, di mana power tetap kerasa enteng gitu loh. Meskipun ya kalau kita bertiga dibuat badannya cewek umum mungkin jadi 5 orang lah ya. Dan 5 orang kan kalau Stargazer udah lumayan penuh dan sangat positif. Tenaganya sangat positif, kita take over, kita pindah jalur sambil akselerasi. Dan ini kita running di 90. Suara angin bersih ya, masih bersih ya suara anginnya. 90 kita kembangkan nih 100, masih bersih. Road noise ya, nah ini kalau aspal kasar masih kerasa lah. Nah tapi karena peningkatan ukuran ban dari ring 16 ke 17, jadi ya road noise lebih kerasa sedikit lebih kerasa. Ya, tapi getaran jalan nggak masuk, getaran mesin nggak masuk. Terus suara angin senyap sekali, kilometer segini. Bagus, aerodinamikanya bagus berarti karena suara anginnya nggak terlalu kedengeran, sangat minim angin, nggak ada suara-suara siulan kayak kadang-kadang kalau di mobil merek lain, terutama yang spionnya gantung di pintu, bukan spion yang di pilar gini, itu akan lebih banyak terdengar suara siulan karena di situ terjadi turbulensi, anginnya terjepit di antara pintu dan engselnya yang ada di pintu, gitu.
cakep ya, ini jalan kenceng, cakep ya. Kita coba pindah-pindah jalur di kecepatan udah 90. Nah, mulai kerasa, mesin CC kecilnya mulai kerasa. Tapi dengan CVT-nya dia yang bisa mengkompensasi tenaganya yang nggak begitu besar banget gitu ya untuk mobil segede gini. Jadinya tarikannya tetap positif, tenaganya ketika diinjek tetap positif. Ini kita di 110 km per jam, RPM di sekitar 2400. Tuh, ada gundukan, rasanya cukup stabil ya, nggak sampai ngayun 2 kali ya, cukup sekali, brek, berhenti. Jadi apakah dibuat untuk jalanan Indonesia? Aku rasa yes. Dan ini nanti kalau kita nggak nyalain lampu sin waktu pindah jalur, kita akan ditarik ya. Ada lane keeping assist-nya. Aku nggak tahu di Hyundai nama persisnya apa, tapi lane keeping assist-nya works really well. Narik setir kita gitu, supaya menjaga keamanan kita. Coba kita pindah jalur lagi di kecepatan 100. Tuh, sangat ringan. Nggak ada masalah sama sekali. RPM-nya langsung sesuai tenaganya. Kita pindah jalur lagi. Tuh. Ya, untuk MPV ukuran segini, ketika pindah jalur di kecepatan dan di 120 nih, kita ada sedikit angin narik, kita harus koreksi setir sekali. Tapi ya, untuk ukuran MPV segini, ini sudah sangat stabil. Menurutku sangat stabil. Pindah jalur lagi, aman banget, nggak ada masalah sama sekali. Positif. Lajunya di jalan tol positif dari tenaga, handling, kita mau pindah-pindah jalur, confidence setirnya, dan remnya kita tes nih. Ini ya, ini gundukan nih, kecepatan 110. Sekali aja ya, ngayunnya ya. Kita tes remnya, belakang kosong, lumayan lah, kita nggak ekstrim banget. Tuh, nggak geter, nggak apa. Nggak geter, nggak apa, ke 60 ya. Smooth ya, gitu ya. Kita diajak sama Maps untuk turun langsung ke jalan trans luar kota. Lanjut di segmen berikutnya, gimana rasanya setelah turun tol, lanjut ke jalan kecepatan menengah luar kota, mungkin harus selap-selip. Kita tes. Oke, jadi kita udah turun ternyata di exit ke Porong ya. Kita lewat Porong nih. Dan jalannya nggak jelek-jelek banget gitu ya. Jadi yang dulu lebih rusak jauh, sekarang lumayan oke. Dan udah mulai kerasa padatnya ya. Jadi ada sepeda motor, ada truk yang trailer, ada yang truk kontainer. Kita bisa mulai rasain deh. Pertama, dari segi dimensi ya. Dimensi ini penting kalau di jalan luar kota. Kenapa? Kalau mobil kita ini kerasa gambot gede, terus setirnya terlalu berat, itu malah kita ngerasanya jadi nggak pede buat kita, istilahnya pengen agak siksak lah ya untuk mempercepat perjalanan kita gitu. Itu rasanya kayak ya udah deh nungguin terus di belakang truk atau apa. Tapi kalau kita di Stargazer Car-Tense itu kerasa dimensinya pas. Jadi di dalam nggak sempit ya. Kalau ini kita orang gede-gede dua, di tengah pakai armrest semua aman, nggak ada kan tangan ketemu. Tapi dimensi luarnya, feeling kita nyetir, rasa setirnya, bobotnya semuanya pas banget buat keluar kota. Itu salah satu kelebihannya Stargazer. Dari generasi pertama pun sudah begitu gitu ya, karena secara dimensi kan nggak berubah, kalau kurang lebih nggak berubah lah lebarnya. Terus bantingannya gimana ku? Nah, bantingannya nih udah mulai jalan rusak, pas ya. Kalau keluar kota aku malah suka, ini lebih suka daripada MPV yang lebih empuk daripada ini gitu, karena pas. Jadi nggak mabuk, yang di dalam nggak mabuk. Jadi spring rate dia ini empuk, kelihatan dari ulirnya itu cukup sempit ya. Kalau kita lihat ulirnya itu cukup sempit spring rate-nya, tapi dampingnya dia dari shockbreaker-nya itu cukup powerful. Jadi nggak bikin dia lemah, tapi dalam posisi tertentu enak. Nggak lemah tapi nggak keras, nggak kasar. Nah ini ya kita mulai nyalip-nyalip, mulai overtake, enteng. Ya namanya jalan luar kota, variatif. Kadang jalan 25, kadang jalan 80 kayak gini, lancar banget gitu. Terus mau ada motor apa semua satset tuh kayak nggak takut gitu loh, karena remnya confidence, pindah jalurnya enak. Tuh kayak gini kita ketemu jalur dari arah kanan, isinya truk semua, kita nggak terlalu harus kayak, ngerti nggak sih, bikin yang penumpang itu jadi mabuk karena harus ngerem jarak jauh, takut enggak, confident aja, masuk aja gitu, karena dimensi oke, dan juga remnya oke, mau akselerasi lagi powernya juga oke gitu. Nah ini mulai padat banget nih. Seru ya, nyetir di jalan kayak gini tuh seru sobat, karena
Kalau di tol ya udah lah lurus-lurus gitu, paling cuman deselerasi, akselerasi. Tapi kalau kayak gini itu kita harus mikir, nggak bikin ngantuk gitu ya, karena jalannya nggak selempeng itu gitu loh. Ya sama kayak kehidupan lah, nggak selancar itu juga kan itu. Kita harus mikir, oh ini harus ke kanan, harus ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Tuh, Evertake enteng banget. Kita nggak pakai mode sport sama sekali ya, dari tadi nggak pakai mode sport. Nanti di segmen yang tanjakan yang cukup tinggi mungkin kita akan perlu mode sport. Ini kayak gini, nah dipepet nih sama truk dari kiri, ya udah gitu. Kita nungguin, enak gitu, manuvernya enak, santai banget, enak. Blind spot monitoring bunyi, menyenangkan. Nyetir mobil ini menyenangkan, serius menyenangkan. Tuh jalannya gelombang-gelombang dikit, mirip rasanya sama jalan Pantura ya sebelum ada Trans Jawa ya. Tuh ada motor tiba-tiba nongol, nggak kayak kaget-kaget gitu loh, enak gitu rasanya nyetir ini. Tuh ada motor lempit, tuh pindah jalur langsung sikat. Oke, jadi udah sampai first stop yang tidak direncanakan. Kita bawa uang cash. Kita istirahatin dulu juga ya mesinnya, boleh lah ya. Boleh. Ya, kita cari kleponnya. Ada atau enggak nih sobat? Yuk, kita cek. Semoga ada. Mas, siang gimana? Kleponnya ada, Mas? 10 menitan. Gak apa-apa, wis tak tunggu ini. Enggak yang ori ya? Berapa, Mas? 40. Apa ya, Dede? Tunggu 10-15 menit, nggak apa-apa, kita belain. Nah, sambil nungguin klepon, ketimbang kita nganggur dan nanti keburu hujan, sobat. Kita mau cek, kita kelilingin mobilnya ini kayak gimana. Sorry ya kalau agak sempit tempat parkirnya. Yang pertama, tadi posisi duduk di depan udah cukup ya untuk tingginya ya. Coba kita tes dulu. Oke, nah ini agak mundur sedikit. Oh ini lumayan enak ya, lumayan sampai 175-an masih oke. Nah posisi duduk di sini cukup lega, terus banyak storage ya, jadi banyak storage khas seperti Stargazer yang generasi pertama sobat. Di sini masih persis bentuk door cardnya ini, istilahnya masih persis door panelnya, cuman ini bahannya ganti ke semi denim gitu ya bentuknya. Sisanya mirip. Nah yang Koko harus review lagi nih dari Stargazer Car10 adalah kelegaan ruangnya yang top gitu ya. Jadi untuk MPV di level ini dia punya jok sliding itu begini sobat, sampai segini atau sampai segini, jadi cukup fleksibel. Dan armrest kiri tentunya ikut di pintu dan ada armrest kanan untuk varian yang prime cabin seat. Kemudian di belakang ini juga kita cek airbagnya. Kemudian di curtain airbag juga lengkap nih, tulisan airbag lengkap sampai ke belakang ya. Jadi curtain airbagnya jelas-jelas lengkap gitu. Kemudian USB-nya, nah ini dirubah nih. Boleh mendekat yuk. Ini dulunya USB biasa, sekarang dia pakai Type-C ya. Dua-dua udah pakai Type-C, jadi benar-benar mengikuti perkembangan zaman yang dimana sekarang itu device-nya banyak yang pakai Type-C. Ini juga dipertahankan ciri khasnya dia. Bobotnya maksimum sampai 3,5 kilo, sobat Okomobil. Ini ada pocket tetap lanjut buat smartphone. Nah terus kita lanjut dari bagian storage di belakang. Car10 ya, bagus ya, ada logo emblemnya khusus. Di belakang itu bentuknya masih sama ya dengan sebelumnya, dimensinya masih sama dan masih ada underfloor storage yang cukup lega ya. Ini mungkin kurang lebih bisa berapa ya? Mungkin di atas 30 liter ya total kapasitasnya di bawah dan dibagi dalam 3 sekat gitu. Ini kalau Koko biasanya dengan hobi, ini sudah jadi box subwoofer nih, gitu. Box subwoofer mungkin 1 atau 2 tergantung volume yang dibutuhkan berapa, gitu. Tapi secara kelegaan bisa diacungi jempol. Oke, kita coba kleponnya di dalam mobil dan kita lanjut nyetir lagi ke tujuan aslinya yang pertama, sekarang jadi tujuan kedua. Let's go. Nah, sebelum lanjut jalan, nggak afdol ya kalau kita road trip keluar kota tapi mulut kosong nih, apalagi dari pagi belum sarapan, cuman diisi americano dari pagi. Waduh, ini dia. Ini kelihatan gula-gulanya yang bocor nih.
Jadi dia itu modelnya satu pincuk isi berapa? 5 dan ada 3 atau 4 pincuk gitu ya. Jadi mungkin isinya berapa tuh? 20 lebih sini kalau 20. Kita rasain. Langsung lumer. Ambil dong, kameramen ambil dong. Dekat. Rasa gula arennya kayak manis tapi gurih asin. Ini gini ya, kamera boleh kesini dong. Semoga nggak tumpah nih di kartens. Ini kalau kita buka, Buset. sebenarnya langsung tumpah ya pasti biasanya. Awas, Tuh, awas. tuh lumer semua ya. Tuh. Oh, lu. Langsung. Ini yang bikin perjalanan seru tuh makannya. Makan dan makan lagi gitu. Ini kelapanya juga very fresh. Cakep nih ya. Kenapa dari foodies? Sobat nonton Ngoko Mobil kali ini tunggu review mobil apa review makanan? Wah, mulai deras hujannya. Kita lanjut ke Black Dew. Oke, kita udah mendekati Black Dew di Maps kurang 3 menit ya sobat. Nah, tadi sobat bisa lihat di footage. Memang sengaja Koko nggak ngomong ya waktu itu tadi ada tanjakan tinggi banget tuh di Trawas tuh, kalau orang Surabaya udah pasti tahu tanjakan yang menikung paling tinggi dan panjang sampai ke atas. Dan sangat ringan ya, jadi bisa naik di kecepatan 40 km per jam. Bahkan kita masuk ke manual mode tadi gigi 2, gigi 3 nggak ada masalah sama sekali. Itu adalah salah satu kelebihan. Nah, kenapa sih kok nggak ngomong di tanjakan yang tadi? Karena setelah ini dari Black Dew nanti kita akan naik ke daerah Canger yang lebih ekstrim lagi, lebih panjang lagi, dan relatif tidak berhenti dan relatif tidak berhenti naik terus gitu ya. Meskipun ada turunannya pasti, tapi naik terus dan jalurnya nggak kalah indah sama yang ini. Ini nggak tahu kelihatan di kamera nggak, tapi indah banget. Jadi indah banget. Tuh, benar-benar kita melewati sampai ke pegunungan ya, dan ini less than 2 hours from Surabaya. Jadi benar-benar cakep gitu ya. Udah mulai gelap, ada fitur auto headlamp. Kita nyalakan aja fitur autonya dan langsung nyala ya, karena cukup gelap, cukup mendung. Nggak tahu, akhir-akhir ini area Surabaya agak hujan, apalagi di sini Surabaya waktu panas aja di sini mendung, gerimis. Apalagi kalau Surabaya hujan, kemungkinan besar nanti kita akan melewati hujan juga di tanjakan yang salah satu sebenarnya ini salah satu paling ekstrim selain daerah Gunung Bromo yang setahuku di Jawa Timur, Canger. Jadi dari arah Pacet Mojokerto ke Batu Malang. Jadi biasanya lewat tol, tapi ini kita lewatin nih jalur berkelok-kelok. Kita stop dulu di Black Dew. Setelah di Black Dew kita ngopi bentar supaya seger. Kita lanjut ke tanjakan yang terjal. Kita rasain beneran nggak sih yang Kuku bilang powernya Stargazer yang lama tuh mantep. Untuk tanjakan tuh nggak masalah, kita bawa lagi, Kuku ulangi. Bobotnya lumayan 3 orang gitu ya, sama beberapa kamera gear kita. Tuh enak ya jalannya, seru ya. Tadi kita buka, seru nggak sih? Ijo-ijo full ya. Tuh Suaranya itu. tuh suara-suara hutan, serangga. Tuh jalan depan belok-belok, asik ya. Aku nih. Tuh asik banget. Dan ini kita di mode D normal, RPM 2000-2500 otomatis menyesuaikan CVT-nya. Nice. Kata Hyundai sih bukan CVT, IVT, Intelligent Variable Transmission. Gitu. Tuh belok-belok enak ya, nggak limbung gimana itu nggak. Tanjakan dan belok-belok. Batunya keren banget. Tuh masih belok-belok. 1 menit lagi kita arrive di Black Dew. Di rollnya nggak sampai. Asik kan? Tuh belok-belok. Set. Tuh. Ngikutin line atau kita ambil lurusnya? Jangan dong, ngikutin line dong. Oh, ngikutin line ya. Line. Siap. Wah, menuju ke langit kita. Melampauinya. Iya, ini kita sebelah kanan sampai di Black Dew Pacet Trawas. Mohon maaf ada pekerjaan. Kita nanti mau ke sana. Ya, ditutup. Ya. Nanti kita cari jalan lain. Oke. Oke, kita masuk ke Black Dew.
Push. Oke. Kita review di sana yuk. Nah, Kita cari tempat yang kosong. Sekarang kita mau review tampilan depan dan tampilan belakangnya. let's go. Nah, sekarang kita udah sampai di Black Dew. Sebelum ngopi, aku pengen ajak sobat lihat gimana sih tampilan luarnya yang baru ini, yang depan belakangnya nggak bisa dibilang cuman facelift minor, tapi facelift major. Bahkan panel-panelnya bentuknya ganti semua. Ini ganti, ini ganti, ini juga bentuk panelnya ganti. Nah, pasti sobat udah pada salfok ya, itu view-nya seindah itu lembah bawahnya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Pertama dari bagian depan ya, jadi grillnya dia itu bener-bener dibuat rasanya kesan tuh mobil lebih gagah, lebih lebar dengan garis-garis horizontal yang nggak terhitung banyaknya. Tuh 4 kali 3, 12 garis, ditambah masih 2 di samping kiri, 2 di samping kanan, berarti ada 16 ya, 16 garis. Terus lampu LED-nya tadi sih sekilas ngetes kok kelihatannya lebih terang ya, meskipun di siang hari tadi ngedim aja masih kelihatan gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada molding yang cukup apa ya, tebel, dan bahannya juga bervariatif kelihatan. Jadi kalau dari jauh lewat tuh kayak mewah gitu, bahan silver semi matte, semi mengkilap gitu ya. Terus ada molding-molding di sebelah sini. Ini tentunya kalau kita sampai amit-amit ada kejadian di jalan, ini akan membuat apa ya, partnya cukup banyak yang harus diganti gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping deh. Depan udah. Nah, di bagian samping dia ringnya naik ya, size-nya dari ring 16 ke ring 17 inch gitu. Jadi naik dan stylenya khasnya Hyundai ya, nggak umum dan nggak garis-garis horizontal atau garis lurus, tapi arah bentuknya kayak bintang dan campur beberapa elemen juga sobat. Nah, ini tentu saja unit tadi test drive dari Hyundai Basuki Rahmat Surabaya. Thank you. Dan kelihatan ya, jadi ini benar-benar unit test drive yang tadi masih baru 270 kilo. Oke, nah bentuk samping kalau kita lihat secara keseluruhan itu persis ya sama Stargazer yang lama gitu, persis sama Stargazer lama. Ini yang membuat Koko punya kesan itu mix ya. Kalau in English tuh mix bag. Jadi kayak bagian depan dan belakang oke, kesannya rigid, kesannya lebih ada kotak-kotaknya, tapi bagian sampingnya itu kayak terutama dari siluet bagian kaca ini loh sobat. Kayak bener-bener membulat banget nggak sih? Bener-bener membulat. Terus bentuk-bentuk pintunya, bentuk ininya tuh kayak agak membulat garisnya. Jadi rasanya kesannya kok kayak agak campur aduk. Padahal kesan yang bulat-bulat di belakang dan depan dari Stargazer sebelumnya sudah langsung dibuat garis patah sekarang gitu. Jadi ya memang kalau ngerubah samping tuh lebih sulit lagi ya, karena kita harus ngerubah bentuk platform, bentuk tulang-tulang di mana. Tapi kalau udah semajor ini depan belakangnya, kenapa nggak sampingnya sekalian gitu loh Hyundai Indonesia. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini yang aku bilang tadi, udah garisnya patah-patah, garisnya horizontal, jadi rapi ya. Dan aku asumsikan ini harusnya nyala ketika malam hari sebagai lampu senja. Oh iya, agak anget kok, agak anget. Tadi kan karena lampu auto sempat kita nyalakan. Terus kemudian ini kelihatannya udah pakai full LED juga, dari lampu mundur, lampu sein, dan juga lampu rem serta lampu senja. Nah, yang kalau yang dulu itu rasanya membulat banget gini, sekarang di-cut. Jadi mirip ceritanya sama Mitsubishi Pajero Dakar yang sebelum facelift ya, itu panjang banget. Dibilang kayak orang nangis lah, kayak lampunya bis malam, tapi ini bener-bener di-cut di Pajero Dakar yang mulai 2021. Nah, sama dilakukan Hyundai, dulu agak gede, agak panjang, sekarang cut dan bentuknya lebih garis-garis tegas ketimbang garis-garis melengkung. Terus kemudian ada logo Stargazer, di sini tulisannya dilebarin gede. Sekarang mobil-mobil banyak khas gini ya. Logo Lexus yang terbaru juga LEXUS gitu ya bentuknya. Kemudian Cherry juga gitu. Nah, jadi macam-macam. Terus ini ada logo Prime untuk menunjukkan tipenya. Terus di sini bagasinya yang lama itu annoying, yang model lama. Yang ini oke banget karena yang lama itu mengikuti bentuknya panjang. Kemudian ini ada bentuk tajam di kanan dan di kiri. Jadi kalau kita buka sering kena kepala orang dan sering kena tembok di belakang gitu. Karena kita nggak nyangka bentuknya, kita pikir sampai sini secara psikologis ketika buka, tapi habis terbuka tiba-tiba kebuka gitu. Karena jadi tajam, ada sudut tajam dua. Aku kan pakai ya. Oke, jadi sisanya bukaan bibir bagasi juga masih sama seperti sebelumnya kurang lebih, tapi bentuknya jauh lebih logis. Jadi secara psikologis ketika kita buka harusnya ini akan jauh lebih aman karena lebih mengkotak, nggak ada garis-garis yang sisa.
Ya, itu kurang lebih sisi eksterior dari Hyundai Stargazer Kartens. Dan sebelum hujannya semakin deres dan kita semakin ngantuk, karena ini udah jam 1 siang, kita ngopi dulu sambil nyemil di Cafe Black Dew Trawas Pacet. Habis itu kita lanjut naik ke jalur Cangar dan sampai di next stop di Kota Batu Malang. Let's go! Nah, ini jadi salah satu tujuan wisata yang baru buka sebenarnya baru sekitar 1 tahun ya sobat, tapi bener-bener itu kalau ngelihat view-nya itu los gitu, makanya Koko ngajak sobat jalan-jalan ke sini pakai Stargazer Kartens yang katanya dibuat untuk jalanan Indonesia. Jadi kepengen coba jalan gitu loh, nggak cuma dalam kota, nggak cuma naik tol yang halus-halus, tapi tadi itu zigzag nanjak, terus stopnya di tempat-tempat yang mantep gini. Mapi bolo. Maaf ya view-nya. Nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Jadi lihat lembahnya dulu dong. Di kamera tuh bener. Kamera masuk nggak ya? Kelihatan depth-nya nggak ya? Itu kan lembah dalam banget dan full hijau gitu loh. Full hijau. Jadi view-nya ini ngetop saking ini lagi gerimis gitu sobat. Kita pesen dulu deh kopinya. Nanti kita duduk sambil ngobrol bentar. Black Dew. Minta latte anget, Mbak. Latte hot. Makan nggak, Bu? Bebas. Minum dulu Nyemil aja, nanti kita mau main course Siap. tujuan berikutnya. Saya mau latte panas dong. Latte hotnya berarti 2 ya, ada tambah lagi. Bos, Kameramen? latte dingin. Latte. Dingin. Latte dingin. Latte es 1 tambah lagi. Oke. Cemilannya rekomendasi apa, Mbak? Rekomendasi mau yang manis apa yang gurih? Gurih, gurih, Kalau gurih. yang gurih biasanya ada dimsum mentai, cireng ayam ori atau cireng ayam pedas kah? Atau Dimsum yang boleh sih, porsinya dimsum. lebih banyak di mix platter. Mau dimsum Dimsum dong. Dimsum mentainya mentai 1, terus Atau kakaknya mau kentang goreng juga itu aja. udang keju itu, Mbak. Boleh, udah kejunya 1 tambah Heeh. lagi. Ah, ini Mbak. Burnt cheesecake itu enak. Oh iya, burnt cheesecake. Enak. Cheesecake-nya berapa? Kamera ke sini dong. 1 aja, 1 1. aja tambah apa lagi? Sudin itu dulu. Itu dulu. Jadi ini ya yang menarik itu dari Black Dew ya. Itu tuh kenapa kok seneng datang ke sini? View-nya bagus. Hot latte ini 12.000 ya. Iya betul. Hot latte 12.000, cold latte 10.000, burnt cheesecake permisi ya, saya ini ya. 16.000. Kemudian snack-snack yang lain cuma 10, 12.000, 9.000 gitu ya. Bayangin tuh view-nya kayak gitu. Habis ini kita enjoy langsung snacknya sama minumnya sobat. Kita rasain gimana sih sekarang masih ada 10, 12.000 dengan view seindah ini. Tempatnya proper juga nggak kehujanan. Mantep. Hujan ini, jadi kita cari tempat karena rame ini weekday loh. Weekday Agustus, sudah selesai long weekend, masih rame terus tempatnya karena harga dan view dan rasanya masuk gitu loh. View-nya loh, seger ya. Tuh, seger ya. Yuk, lanjut yuk, turun. Jadi tempatnya itu sejuk, enak, ayem gitu masuk. Natural. Agak natural. Ya. Ini. Makasih Mas. Ya. Ini tadi cuma beli 1 ya, maksudnya beli agak banyak ini tadi. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ada tujuan kedua yang tadi Koko sempat bilang kita makan main course-nya di sana. Jadi kita coffee break aja di sini, Black Dew. Ini saking belum sarapan sampai lupa udah kita incipin dulu ya. Jadi bayangin ya, menu-menu kayak gini tadi isi 5 loh, dan ini kalau dirasain bener-bener dimsumnya beneran kerasa dagingnya. Cuman 10.000 nggak Mas ya? Isi 5 loh, 10.000. Berarti ini piye nggih Mas? Tempatnya kayak gini Mas? Hah? Tipis-tipis aja. Ini tadi 12.000. Misalkan wis tak minum ya, sobat. Sudah saya minum ini. Masih ada latte art-nya. Yang dingin malah 10.000 ya. Lebih murah lagi malah. Terus ini kamu yang pesan tadi? Iya. Cobain. 16.000 dapat cheesecake. Ya apa modelannya? Oh iso. Ngena loh tapi ini. Ini segmen bahasa Indonesia sampai keluar bahasa Jawanya.
Mantap ya. Coba ya. Cheesecake. Masih dapat strawberry juga. Enak. Enak. Kandani enak kok. Enak. Dibilangin enak kok. Bukan jauhan ya boleh ya, sorry. Kayak 40.000, 50.000, 50 percaya. dan nggak enak. Luar biasa. Kita enjoy latte-nya dulu. Sambil hujan-hujan. Hujan-hujan dikit. Kita lanjut ya. Let's Naik go. cangkar ya. Nah ini kita lanjut posisi hujan. Kita mau ke toilet break bentar. Habis itu nggak lama kita langsung lanjut nyetir. Kita gas ke arah Batu. Ini semoga aman ya. Hujannya sih nggak terlalu deres. Dan kita cek info sama warga sekitar itu tadi aman sih, nggak ada berita longsor atau apapun. Jadi doakan kita aman, nanti kita naik cukup terjal posisi hujan pakai front wheel drive. Kita buktiin gimana sih bener nggak untuk jalanan Indonesia ya Stargazer Cartens. Toilet dulu. Oke sobat, kita udah masuk. Cuaca hujan ya, jadi semakin menantang. Kita jam 13.52 ya guys. Semua muda, gagah dan pemberani kan, para pria di sini. Tampan dan berani. Iya, sebelum jam 2 kita udah lanjut. Nah ini sensor depan langsung fungsi ya. Kelihatan tuh kena pohon, itu langsung fungsi. Nah itu yang nggak ada di Stargazer yang lama. Belakang Gitu. tau ya, Bu. Nah setirnya tetap enteng nih, selalu setiap parkiran apa enak gitu. Itu kelebihan. Suhu AC tadi karena panas terik, yang di trip segmen pertama kita masih low ya suhunya, tapi sekarang kita naik ke suhu 22 gitu. Oke, kita lihat maps, arahnya kemana sih kita loh. Nah ini kan disuruh lewat kiri, tapi di kiri itu ada perbaikan Ditutup. jalan Iya. gitu. Nah kan, jadi tadi tanya sama warga sini, kita pakai yang ini, jalan lewat putar bawah dulu gitu. 1 jam 17 menit kita menuju ke Batu lewat Cangkar ya. Udah bener. Di center? Recenter boleh. Siap. Jadi 38 kilo akan kita lalui dengan medan yang kalau untuk front wheel drive cukup menantang gitu. Oh, Let's try. Hazard semua kok ini kok. Apa ini kok? Ya dia mau naik, jaga-jaga. Wah kok disuruh lewat sini? Sembarangan ini Google Map. By the way ya, sobat, tadi waktu kita naik ke arah sini itu kita semua benar-benar tidak ada yang ini ya, istilahnya tidak ada yang ngirit-ngirit ya. Pedal gas benar-benar kita injak-injak habis. Jadi nanti penasaran juga sih, sampai Surabaya kira-kira bisa sampai berapa kilometer per liter setelah melalui tanjakan terjal, melalui jalan tol, jalan perkotaan. Kita cek nanti habis di berapa. Ini jalannya berkelok-kelok, turun ya. Ini masih turun karena kita harus puterin dulu nih. Harusnya langsung naik nih ke atas gunung. Nggak apa-apa, kita ikutin. Dan lihat hijau-hijau gini gimana? Seger ya? Oh ya, sekalian kita bahas ada fitur di AC-AC-nya ini kan cukup lengkap ya. Jadi aturan ventilasinya ada semburan ke atas, di kaca depan. Ada juga rear defogger dia nggak punya. Rear defogger dia nggak punya. Tapi semburan kaki dan semburan depan itu lengkap semua sampai semburan yang ada lubangnya ya di kanan kiri ini untuk ventilasi mengarah ke kaca. Ini tujuannya kalau misalnya ngembun, nanti kita mungkin ditanjakan, kita lihat ya, kita sampai ngembun, kita akan sangat membutuhkan ventilasi itu. Terus ini turunan terjal kayak begini, ini CVT-nya kita tahan di gigi 2, sangat membantu remnya ya, engine brake-nya. Nah ini gunanya kalau punya manual mode atau Tiptronic. Kalau kita ada di turunan, itu penting banget, nggak cuman buat lagi ngebut atau lagi tanjakan, tapi buat turunan juga penting banget untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Mantep ini. Tanjakan turunan enak semua tuh, tinggal geser dia langsung masuk ke S ya, kelihatan di bagian speedometer. Tapi begitu kita manualkan, dia kembali lagi ke mode normal. Dia tahu, oh kita butuhnya bukan ngebut, tapi kita butuh manual kontrolnya. Gitu. Cakep ini. Oke, nanti kalau udah ketemu tanjakan tinggi-tinggi, Kabarin. Koko akan sapa lagi para sobat dan akan tunjukin gimana sih rasa mengemudinya di tanjakan yang cukup terjal buat sebuah MPV yang cc-nya nggak gede, irit, hujan, tidak pakai turbo. Kita cek nanti ya. Oke, jadi ini makin seru jalannya. Kita lewat jalan yang super ya ini ya. Jadi mulai menyempit, mulai kita sawah-sawah.
Ini tembus batu beneran loh guys. Jadi sobat, ini seru sih. Kita buka sedikit ya meskipun gerimis. Tuh, seger ya udaranya ya. Ini kalau Surabaya sekarang lagi panas 37, tiba-tiba hujan deras. Di sini ini kayak tuh dengar suara air, ya kan? Seger, jalurnya pas ya. Pas satu stargazer sama satu beat udah pas ini. Seru banget ini. Ini nanti keluarnya langsung di Raya Pacet nih, kelihatan naik ya. Pas. Luar biasa Google Maps. Sedikit melewatkan kita agak muter, tapi nanti langsung tembus di Cangar kok. Ini jalur Cangar ini yang lurus. Satelitnya jago. Tuh, seru ya. Bagus banget, saking itu kabut ya, tapi jalannya seru banget. Wah. Ini kalau yang bosen Surabaya Batu lewat tol bisa lewat sini, nambah 1 jam. Kita puter-puter. Seru ya jalannya ya. Cakep. Ayo kita cari tanjakannya yang paling top. Nah ini ya, kita udah masuk area gunungnya. Nah ini kalau sobat lihat semua ini banyak tumpukan ini ya, samsak ini sunset ini. Ini untuk orang yang meluncur dari sini karena panjang, banyak motor yang biasanya rem blong, jadi ditahan sama sunset di sana. Ini kita turun ke Lok di Gigi 2. Tuh seru banget jalannya gitu. Jadi jangan khawatir karena jalan Cangar ini kita untuk motor matic pun aman ya. Waktu itu Kuku sempat Vespaan ke sini sampai Batu juga. Jadi harusnya kalau kita naik MPV ya lebih aman lagi ya gitu, karena powernya juga gede. Ini dari tadi kita lock di manual langsung karena aku benar-benar pengen tahu nih kayak tanjakannya lumayan. Ini belum yang paling terjal sih. Dan ini kita lock di Gigi 4, kita turun ke 3, kita corner jalan basah ya, aman semua ya, nggak ada masalah. Dan bener-bener nggak terlalu limbungnya, nggak over gitu kan. Yang di belakang gimana? Limbungnya banget nggak sampai kayak terlalu pusing kanan kiri, nggak juga kan ya, masih aman ya meskipun jalannya twisting road gini. Tuh tanjakan, jadi bener-bener enak. Nah ini putar balik, nah ini yang paling sering nih. Ini paling sering nih orang di sini. Belum karena ini panjang dari atas. Waktu itu Vespa juga kita berhenti di tengah supaya jaga-jaga. Dan ini stargazer kita lock di Gigi 2 naik ya. Belok dan naik ya. Jadi makanya aku tadi di awal bilang kan, dia secara mechanical sama seperti stargazer yang non car tense yang lama. Dan Kuku udah rasain sendiri karena dulu pernah tanjakan kayak begini keinget ke Ijen dan isinya tuh 6 orang. Gitu. Nggak kalah terjalnya sama ini dan enteng aja kita lock di Gigi 23. Ini Gigi 3, ini naik terus ya. Tuh. Nahan aja dia di RPM 3,5 4, kecepatan berapa? 50? Nggak berkurang kecepatannya, masih sangat oke. Tuh ya. Cakep. Jadi terbukti ya stargazer car tense ini tanjakan lagi itu. Ini seksi seru-serunya makanya aku rekamin nih, ceritain sesuai janji. Tuh. Lane keeping assist masih fungsi ya karena aspalnya bagus, garisnya bagus juga di sini. Tuh, bener-bener nggak ada masalah stargazer lewat sini. Ya. Sobat, sekalian aku mau tanya, next time dengan rute yang mirip-mirip nih, yang sama tanjakan ini, pengen dicobain mobil apa ya? Nanti kita requestin ke dealer ya. Minta tolong tim kreatif, kita kirim surat ke dealer, kita minta tolong unitnya ya. Tuh, tanjakannya kelihatan ya. Kamera belakang nyala. Nyala ya. Tuh, kita lock di Gigi 3. Sampai di mana itu kita harus turun ke Gigi 2. AC nyala. Kita nggak kurangin sama sekali. Ini tinggi ya. Tinggi nih terjal. Oke, turun. Kita turun Gigi 2. Tuh. Ngisi ya tapi Gigi 2 ya. Nggak berkurang sama sekali ya kecepatannya ya. Malah nambah kecepatannya. Kita injak gas di 40-50%. Tuh, tanjakan nggak berhenti ya. Cangar ya. Tuh. Aman aja stargazer. Ini kecepatan 60 nih, naik terus. Tuh, nggak berhenti tanjakan sampai sana. Terbukti oke ya berarti ya. Sekarang kita tes dikit deh. Ini lumayan terjal. Kita tes berhenti ya. Start dari nol. Ini netizen Indonesia nggak puas kalau kita cuman dari jalan. Start ya, kita start di D biasa. Traction control nyala, AC kompresor nyala ya. Kita tes. Start, oh ya ada auto hold, jadi aman, kita ditahan. Kita lepas rem, lepas gas, nggak ada masalah. Kita langsung injak gas. Enteng kan stargazer, langsung start loh. Dan di D nggak di manual, tuh tanjakan tinggi. Langsung aja start jalan. Tuh belok-belok tanjak terus.
Tuh, langsung CVT nyesuaiin ke RP4. Kita nggak pakai main gigi ya, pure di drive ya, di D. Tuh, tanjak lebih tinggi lagi. Mode normal. Aman ya? Aman banget. Tuh, nggak ada masalah, naik terus. Terbukti ya. Nanti kita coba macam-macam, semua mobil bensin, electric car. Kalau sobat kuku mobil seneng dengan konten kita melewati jalan ini, rute kita makan, tapi makannya nggak sama terus. Iya dong. Makanya kita akan coba yang lain-lain lagi gitu. Asik ya, tuh ngelawan air turun ya. Aman semua tractionnya. Dan ini masih ada bangunan-bangunan loh. Nanti yang di sebelah sana pure Kosong. jalan kosong, hutan, kita lewat hutan nanti. Ini bannya pengaruh ya? Pengaruh dong, banyak pengaruh. Dan dia kan udah pakai Goodyear ya, jadi aman ya. Wus. Tuh, petir. Tuh, CVT-nya pinter ya, langsung sesuaiin. Jadi dia ada, kelihatannya ada sensor angle-nya. Jadi waktu tanjakan tambah tinggi, RPM-nya makin dikecilin rasio CVT-nya supaya power-nya makin aman, kuat. Ada gyro-nya dia. Semoga nanti waktu sampai di area yang cantik, kelihatan kayak di tengah forest, semoga nggak hujan. Kita turun, kita lihat mobilnya, kita foto sedikit di sana. Di tengahnya Cangar persis, dan di sana biasanya nggak ada sinyal. No 4G, no 3G, no 2G. Telepon nggak bisa, dan waktu itu Koko sempat tanya sama penjual bakso di sana, infonya sih nggak ada sinyal mas. Kalau di sini teriak aja minta tolong. Serem juga ya. Ini hujannya tambah deres ya, makin deres ya hujannya. Ya. Dan lampunya oke loh, karena Stargazer yang baru, headlampnya itu naik ke atas. Nah yang lama Kuku nggak sukanya, angle-nya lampunya terlalu di bawah. Kalau kita naikin silau, kalau turunin kurang jauh. Nah ini kelihatannya angle dari atas seperti layaknya sebuah SUV gitu. Tuh. Oke, kita lanjut dulu, Cangar. Ini di tanjakan tinggi ya, kita tes gigi 1, electronic parking brake, nyala ya. Iya. Kita coba tanjakannya. Selip ya? Iya. Selip ya, tapi traction control langsung ngelock ya. Tuh, powernya gede loh. Dan ini enteng banget. Kuku injek gas cuman 5%, 10%. Naik terus tuh. Masuk hutan beneran ya? Cakep. Jalannya kemana? Seru banget. Ini baru My Life, My Adventure ini. Your life Ale. Tuh, seru kan? Dan gigi 2 ya, ringan ya. Nggak kayak CVT loh. Nggak ada gereng-gerengnya. Ikut RPM sama ban sama suaranya. Hehehe. Oh, tanjak lagi ya. Gigi 3 kita masukin buat cari momentum. Kita naik lagi. Tuh, naik lagi ya masih. Gigi 2 kita masukin. Tuh, tinggi banget ya. Nih, gas sudah 50% nih throttle-nya. Masih naik terus. Nggak ada nih gejala-gejala overheat. Suhunya juga masih di bawah setengah, nggak bergerak. Nih, ini jembatan yang view-nya luar biasa cakep. Sayangnya lagi hujan. Gitu. Gimana tanjakan Cangar tadi rasanya? Kok berdoa terus gini? Iya. Nih, naik lagi nih. Itu, view kiri. Itu kalau lagi terang, luar biasa kerennya. Biasanya kita naik Vespa berhenti di situ. Foto dulu. Nih, tanjakan nggak berhenti ya. Terus, sikat terus. Tuh, asik kan? Disitulah letak serunya, gitu kan. Asik, tanjakan Cangar. Kita menuju terus ke Batu. Nggak habis-habis, nafasnya Stargazer Kartens nggak ada habisnya. Enteng banget. Nggak kayak mobil 1500 bensin. Bener-bener intelligent variable transmission. Itu yang bikin dia beda sama CVT atau Matic biasanya. Nih, naik terus kan? Nggak berkurang loh power. Iya. Tuh, sampai atas. Aku lumayan loh ini. Ngisi terus. Nah, aku biasanya berhenti di sini nih. Makan. Wah. Kalau nggak hujan ini di sini ada pentol. Terus di situ pemandian air panas. Tapi ini kita lanjut. Nah, kalau udah nggak jauh dari sini, kalau nggak salah udah mulai masuk area ada warga lah. Ini kan tadi full hutan nih. Nih terjal lagi, kita sikat nih. Oh, beloknya U ya. Langsung kiri S. Gigi 2 ya, kita nggak pakai gigi 1 ya.
turun 1, gas. Nggak ada, habis nafas. Masuk gigi 2, gas lagi langsung. Ini baru untuk jalanan Indonesia beneran ini. Nah, ini udah kelihatan sawah-sawah nih. Hujannya nggak seberapa deras, kita buka. Tuh, seru ya. Seru ya, view-nya seger. Ini udah masuk view seger nih, sampai Batu view seger, udah nggak kelihatan jurangnya gimana lagi. Activity-nya dia tuh pinter ya, meskipun kita nggak di manual mode, dia selalu nyesuaiin terus. Gitu, sama sudut kemiringan jalan tanjakannya. Itu pinternya dia. Kita harusnya yang pertama nih nyoba Stargazer Cartage lewat Canger dan didokumentasikan tepatnya ya. Oh, auto brake-nya fungsi ya, ada sepeda motor ya di depannya. Asik ya. Jadi berhenti di tanjakan, start aman. Tanjakan tinggi ya. Start aman. Di start dari apa? Ambil momentum tapi tanjakan tinggi bisa sampai 40-50 km per jam di tanjakan setinggi tadi. Nggak banyak sih mobil 1500 cc yang bisa dengan bodi segede gini, bayangin. CVT-nya bisa ngelock di gigi 2, gigi 3, nggak turun RPM-nya. Tuh, seru. Di sana bukit, sawah. Cakep lah. Sering-seringin gini sobat, biar nggak stres. Lumayan ya pertualangan kita hari ini ke Warung Khas Jawa 1985 lewat rute Canger. Yuk, lagi hujan-hujan, kameramen jangan hujan-hujanan, tapi langsung pilih yang anget-anget ya mungkin. Ya. Kita pilih yang anget-anget. Si Mas, sambil direkam boleh ya? Review makanan. Kamera dong, nih. Jadi teman-teman kalau mampir ke Batu Malang, ini salah satu yang Koko suka adalah di Warung Jawa karena full ya, masakan Jawa ya. Full. Bisa milih-milih tapi. Bisa pilih. Mas rawonnya ada, Mas? Pakai empal ya? Mau dipisah? Rawonnya bisa pakai empal. Nasi campur kalau kamu mau coba enak. Minta ini ya, Bu. Telur asin dibuka ya. Gas. Ini suhunya dingin, hujan. Kita makan rawon. Terus jangan lupa harus lengkap. Kerupuk udang. Aduh, sempurna. Bahagia itu nggak usah terlalu mahal-mahal. Makan nasi rawon yang dagingnya gede, kerupuk udang yang crispy, nggak melempem gitu ya bahasa Surabayanya. Ditambah, sampai kelempar saking laparnya. Ditambah telur asin yang masir gitu kuningnya. Enak banget. Kita gas, kita coba. Dia rawonnya lumayan manis. Tapi bukan manis banget, enggak. Dicampur sama telur asinnya tuh masuk banget itu. Nih, empalnya ya, gampang motongnya, terus bagian dalamnya bener-bener juicy dan meresap bumbunya kelihatan. Serundeng sangat Jawa, dan Kuku suka banget makanan Jawa, favorit lebih daripada makanan mancanegara. Amazing. Nanti kita review yang lain-lain, sambil yang lain makan, mintanya pendapatnya gimana. Nasi campur gimana? Nasi campur Enak, dagingnya empuk banget. dagingnya sama ya, sama-sama empal ya. Sama. Cuman ini ya, Tambah ada mie, bumbu krengsengan ya. Macam-macam. Mantep nggak? Mantap banget. Mantep. Ini nasi apa? Krengsengan? Nasi kerangsengan, Oke. campur usus. Ada usus. serundengnya, terus kering tempe, daging, usus. Masuk. Mantep. Oke, kita lagi di jalan tol
Sobat Toko Mobil, ini kita mengarah balik ke Surabaya dari Malang. Gimana sih kesimpulan dari Stargazer Kartens setelah kita melewati 4 segmen jalanan yang berbeda ya? Ada dari jalan dalam kota, kemudian ada jalan trans atau jalan luar kota, ada tanjakan terjal dan juga ada jalan tol seperti ini. Nah, mungkin Koko akan kasih beberapa kesimpulan ya berupa kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin kelebihan pastinya Koko suka dan kekurangan yang sedikit mengganggu meskipun nggak ada yang major sebenarnya di mobil ini terus terang gitu. Nah, kita mulai dari kelebihan. Jadi kelebihan yang pertama adalah ini ya, Koko mention tadi pertama pagi-pagi waktu kita pertama jalan, instrumen clusternya. Jadi instrumen cluster dan speedometer digitalnya ini semua jadi satu layar, satu panel pakai black gloss yang rasanya itu mewah gitu, rasanya itu mahal ya. Jadi itu benar-benar mendukung banget apa ya, kayak mobil tuh kayak nambah 100 juta gitu harganya hanya karena dua layar yang begitu bagus ini gitu. Nah, terus yang berikutnya mechanical dia secara settingan suspensi, transmisi, mesin, terus remnya itu semua nggak ada perubahan dari Stargazer sebelumnya, which is a really good thing gitu. Kenapa? It's not a bad thing at all. Karena dari yang sebelumnya tuh udah enak gitu. Suspensinya pas ya. Jadi suspensi aku perlu mention sekali lagi, dia pas kelebihannya. Jadi bukan yang paling lembut, bukan yang sporty banget gimana, tapi pas. Karena untuk jalanan Indonesia seperti tagline-nya Stargazer Kartens, itu para keluarga itu pasti butuh yang namanya dalam kota yes, luar kota yes, naik tol juga yes. Jadi aku rasa pasar dari Stargazer Kartens itu cukup luas ya demografinya dan akan melewati berbagai macam jalanan di mana Stargazer Kartens dapat cukup menyeimbangkan berbagai kondisi jalanan tersebut suspensinya. Mesin dia cukup hemat ya. Tadi kita tanjakan tinggi, turunan, tol, kombinasi semua tanjakannya itu cukup lama sobat ya. Tanjakan itu bisa sampai 45 menit, tinggi banget terus-terusan ya tadi ya, non-stop. Ini kita masih dapat average 1:11,8 dan di tanjakan kita nggak irit-irit sama sekali, kita becek habis, bahkan ada beberapa rute yang kita lumayan kenceng gitu. Dan powernya tadi di tanjakan itu luar biasa untuk mesin cc segini karena intelligent variable transmission dia yaitu masih sama dengan generasi pertama yang menurut Koko top jempolan. Remnya juga sejak improvement sudah pakai disc brake di belakang, sejak dia pakai electronic parking brake ya, dan sekarang juga masih sama, itu juga bagus banget. Jadi remnya ini very confidence inspiring lah ya kalau bahasa Inggrisnya di jurnalis otomotif zaman dulu tuh, kayak kita mau ngerem tuh sigap langsung gitu. Meskipun dia MPV, rasa remnya bisa dibilang lebih mirip ke arah SUV bahkan sebuah sedan. Jadi salah satu kelebihan, dan brake feelingnya dari brake pedalnya itu benar-benar kerasa mobil yang mahal. Itu juga salah satu kelebihan dari Stargazer generasi pertama, bahkan yang rem belakangnya masih pakai drum brake sekalipun. Jadi mechanical-nya masih sama dengan yang lama, which is a really good thing. Aku suka banget. Oke. Terus kemudian juga bentuk depan dan bentuk belakangnya aku juga suka ya. Jadi benar-benar kerasa mobilnya jadi maco, jadi gagah. Kalau yang lama itu rasanya kayak nanggung banget gitu, kayak mau bulat semua, kayak sudah diterima. Aku bilang bisa bentuknya tuh keseluruhan kayak bisa dibilang kayak telur gitu. Kayak telur. Tapi yang sekarang depan belakangnya ini yang tipe bukan X sekalipun, depannya dan belakangnya itu kerasa rigid seperti SUV maco, dan aku rasa ini cukup menjawab selera banyak masyarakat Indonesia. Nah, kelebihan dia yang berikutnya itu dimana zaman sekarang mobil-mobil 300 juta ke atas udah mulai pakai touchscreen semua untuk kontrolnya, semua banyak kontrol dan fungsi. Di Stargazer Kartens justru masih dipertahankan kontrol AC-nya fisik, bahkan ini layarnya kelihatan seamless ya, bersih. Tapi di bawahnya ada shortcut untuk yang sama dengan tombol yang di samping-sampingnya layar yang di Stargazer Skoko yang generasi pertama. Jadi masih banyak tombol-tombol fisik, tombol sensornya fisik, drive mode-nya fisik, traction control-nya fisik. Jadi membuat kita nggak terlalu kagok pakai mobil ini. Modern, layarnya bentuknya modern, tapi pengoperasiannya sangat optimal dan juga sangat ergonomis untuk semua kalangan pengemudi, mulai dari yang muda sampai yang tua. Dan yang terakhir yang aku mau highlight adalah sistem audio, juga menjadi salah satu kelebihan karena lumayan enak, lumayan bisa dinikmati. Nah, Koko ini suka kalau mobil biasanya Koko ganti audio ya, dan ini bawaannya intinya Koko masih mau dengerin lah, meskipun telinga agak rewel,
Tapi untuk harian nggak kayak aduh malas mending nggak setel lagu gitu, nggak gitu sobat. Masih sangat oke. Kita lanjut ke beberapa kekurangannya. Nah, tadi desain depan dan belakang aku mention di kelebihan. Sekarang desain sampingnya itu menjadi sebuah kekurangan buat Koko pribadi. Tapi ya desain itu sangat subjektif, sangat opini gitu ya. Tapi dengan depan dan belakang maco, sampingnya itu memang sih susah untuk merubah rangka yang lama kan. Kalau ganti bentuk tulang semua cukup sulit ya sobat. Tapi rasanya jadi nggak sinkron, kurang koheren antara bentuk samping kanan kiri jika dibandingkan dengan bentuk facelift depan dan belakangnya yang sudah sangat major. Dibandingkan dengan facelift di instrumen cluster serta bentuk dashboard yang begitu modern, kayak rasanya kok nggak ngesing banget gitu, depan belakangnya kotak, sampingnya membulat masih kayak telur itu tadi gitu. Terus, tapi itu desain ya, itu subjektif ya. Terus ada lagi beberapa fitur tuh kayak nanggung ya untuk mobil harga segini. Contoh, semuanya sudah auto, semuanya pakai ADAS. Bahkan yang di seri ini kan ada adaptive cruise control juga ya, yang nggak ada di seri Stargazer generasi pertama maupun yang facelift. Nah, tapi wipernya kayak nggak ada sistem autonya. Terus anehnya juga Apple CarPlay, nggak tahu ya Koko salah apa nggak, tapi Koko sama sekali nggak nemuin malah Apple CarPlay-nya dia jadi pakai kabel, padahal yang lama pakai wireless. Nggak tahu karena yang wireless mungkin sering nyandet atau gimana, ya harusnya kan di-improve ya, bukan malah nggak confident dengan sistem wirelessnya, malah diganti dengan kabel. Itu seputar kelebihan dan kekurangan Stargazer Car-Tense yang Koko rasakan setelah mengemudi persis 4 jam di depan ya. Setelah mengisi BBM 4 jam lebih-lebih dikit lah kita nyetir mobil ini, kita rasakan di berbagai segmen jalan. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari para sobat ya, kalau mau ganti ke Stargazer Car-Tense dari MPV lainnya atau bahkan dari Stargazer generasi sebelumnya, nah kita bahas dari yang pengguna MPV lainnya ya, atau mobil-mobil lainnya juga boleh lah. Terus terang secara mechanical penggerak, rasa mengemudi kita rasakan, kita kan mengemudi jarak jauh ini bukan untuk merasakan fitur teknologi yang gimana-gimana, tapi lebih merasakan mechanical. Dan menurut Koko sangat worth it ya, mobil ini di harga segini kita bisa dapat Hyundai yang secara merek ya, meskipun second tier Korea, tapi cukup ya bisa dibilang well established lah ya, merek yang udah puluhan tahun, dan di Indonesia juga jaringannya udah cukup luas sobat gitu. Jadi cukup boleh lah untuk dipinang di harga segini, boleh dimasukkan daftar consideration atau ya salah satu boleh di list lah di daftar mobil yang kita mau pilih di kepala 300 jutaan gitu sobat. Worth it-nya dia ada fitur ADAS lengkap, kemudian layarnya ini bagus, ada Apple CarPlay, mechanical-nya semua mendukung untuk berbagai kondisi jalan, mau dipakai dalam kota, luar kota juga bisa. Nah, untuk pengguna Stargazer yang lama, kalau suka dengan bentuknya dan modelnya, itu boleh. Tapi kalau ngomong cuma secara fitur, terus terang kalau kita nggak ngomong lihat dari mata ya, dari visual, fiturnya cuma beda yang menurutku sensor parkir depan sama ADAS-nya yang lebih lengkap, bisa adaptive cruise control, di mana generasi pertama nggak bisa. Dan apa ya kurang lebih ya, nggak terlalu banyak sih perbedaannya. Interior dimensi juga mirip, jadi lebih ke arah bentuk sih. Kalau memang senang bentuknya yang lebih gagah, lebih modern, boleh dipinang Stargazer. Tapi secara fitur keseluruhan, tenaga, bantingan, rem, semuanya sangat mirip dengan Stargazer yang generasi pertama sobat. Nah, sebelum Koko tutup video ini, jangan lupa kita masih akan closing di dekat Surabaya atau di Surabaya. Kita cari pom bensin lagi. Koko pengen closing dengan hitung rasio full to full-nya apakah sesuai dengan MID-nya. Kita masih harus jalan sekitar 53 kilo lagi, sekitar 50-an kilo lah ya. Kita isi bensinnya, kita cek berapa konsumsi BBM-nya untuk menutup video Stargazer Car-Tense kali ini. Oke, Sobat Toko Mobil, kita wrap up jam 6 malam ya. Tadi kita berangkat sekitar jam 10.30. Tuh, lihat kalau udah malam kelihatan lampunya keren, padahal lagi kotor semua bodinya. Dan Stargazer yang barusan 200-an kilo tadi berangkat, sekarang udah hampir 500 kilo. Jadi bahasa Surabayanya kita bener-bener nganyari mobil ini keluar kota ke tanjakan tinggi dan segala macam. Dan Stargazer Car-Tense terbukti powernya sangat mantap, dan tadi sudah Koko simpulkan kelebihan serta kekurangannya. Terus konsumsi BBM, mungkin satu kamera boleh mendekat ke sini deh, satu kamera. Nih, 16,6 ya liter. Dibagi tadi 201,9 km, kita bagi, dapat hasil 1:12,16. Jadi 12,1, hampir 12,2 km per liter. Benar-benar sampai ujung kita pentokin ya. Dan di MID ada 1:13 km per liter, berarti ada selisih memang
sedikit lebih gede, angkanya lebih hemat di MID ketimbang real, tapi nggak masalah karena selisihnya masih di bawah 10% alias sekitar 6-6,5% selisih konsumsi real full to full dari bibir ke bibir tangki dari tempat yang sama, terus kemudian dibandingkan dengan MID-nya gitu. Stargazer Car10 sangat menarik. Oh ya, buat para sobat semuanya, next time Koko kemana, minta tolong yang radius 100 kilo ya, 2-3 jam dari Surabaya, kita akan samperin dan juga kepingin request mobil yang mana. Langsung aja di segmen kali ini Koko closing, segmennya namanya Trip and Review, pastinya kita ajak makan, nyetir, dan kita enjoy mobil-mobil terbaru yang ada di Indonesia. See you next time di channel Koko Mobil. Jangan lupa untuk follow, subscribe di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok.